Gila. Seorang pendeta berani menghina Islam dengan kata-kata yang sangat kasar. Tapi yang lebih mengejutkan, Kim Jong-un langsung bertindak dengan cara yang bikin dunia tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak selengkapnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like agar video ini semakin banyak yang melihat. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan update berita menarik lainnya. Ketik, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tulis juga dari kota mana kalian menonton video ini. Kita lihat, dari daerah mana saja teman-teman kita yang setia menyimak berita di channel ini. Beberapa waktu lalu, dunia dikejutkan oleh sebuah pernyataan kontroversial yang datang dari seorang pendeta. Video yang memperlihatkan dirinya berbicara dengan nada meremehkan dan menghina Islam langsung menyebar luas di berbagai platform media sosial, memicu kemarahan umat Muslim di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara mayoritas Muslim lainnya, reaksi keras pun bermunculan. Banyak yang merasa bahwa tindakan pendeta ini bukan sekadar ungkapan kebencian biasa, melainkan sudah masuk dalam kategori pelecehan agama yang sangat serius. Video tersebut pertama kali diunggah dalam sebuah forum tertutup, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum potongan video tersebut mulai beredar di berbagai platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Dalam video itu, pendeta tersebut dengan lantang mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati umat Islam. Ia tidak hanya mengkritik ajaran Islam, tetapi juga menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang sangat tidak pantas. Kata-katanya yang penuh provokasi memicu amarah banyak orang, yang kemudian mulai menyerukan agar tindakan tegas segera dilakukan terhadapnya. Reaksi keras dari umat Muslim datang dalam berbagai bentuk. Ada yang membuat video tandingan untuk meluruskan pemahaman yang salah, ada pula yang langsung melaporkan kejadian ini ke pihak berwenang dengan harapan agar pendeta tersebut bisa diproses secara hukum. Di beberapa negara, komunitas Muslim turun ke jalan untuk menyuarakan protes mereka. Mereka membawa spanduk dan poster berisi kecaman terhadap penghinaan yang dilakukan oleh pendeta tersebut. Tidak sedikit pula yang menggunakan media sosial untuk mengorganisir petisi yang menuntut adanya hukuman yang setimpal atas perbuatan pendeta itu. Yang menarik, kasus ini tidak hanya menjadi perhatian umat Islam, tetapi juga mengundang perhatian dari berbagai pemimpin dunia. Beberapa tokoh agama dan politik ikut angkat bicara, menyuarakan keprihatinan mereka terhadap meningkatnya intoleransi dan ujaran kebencian yang bisa memicu konflik antaragama. Bahkan, beberapa pemimpin non-Muslim juga mengutuk tindakan pendeta tersebut, menganggapnya sebagai tindakan yang tidak pantas dan berpotensi merusak keharmonisan antar umat beragama. Di tengah gelombang kecaman yang terus membesar, sebuah kejadian yang tidak terduga pun terjadi. Nama Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korea Utara, tiba-tiba muncul dalam perbincangan mengenai kasus ini. Banyak yang terkejut, mengingat Korea Utara bukanlah negara yang sering terlibat dalam isu-isu terkait agama. Negara tersebut dikenal dengan kebijakan ketat terhadap kepercayaan beragama dan jarang memberikan pernyataan terkait konflik agama yang terjadi di negara lain. Namun, dalam kasus ini, Kim Jong-un tampaknya memiliki sikap yang berbeda. Menurut laporan dari beberapa sumber, Kim Jong-un tidak tinggal diam saat mendengar tentang penghinaan terhadap Islam yang dilakukan oleh pendeta tersebut. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pemimpin Korea Utara itu memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan terkait masalah ini. Dalam pernyataannya, ia mengkritik keras tindakan pendeta tersebut dan menegaskan bahwa penghinaan terhadap agama apapun tidak bisa diterima. Pernyataan ini sontak menjadi bahan pembicaraan di seluruh dunia, terutama di kalangan umat Muslim yang merasa bahwa tindakan Kim Jong-un ini cukup mengejutkan dan tidak terduga. Beberapa analis politik menilai bahwa langkah Kim Jong-un ini bisa jadi merupakan bagian dari strategi diplomasi yang lebih luas. Selama ini, Korea Utara dikenal sebagai negara yang sangat tertutup dan jarang berkomentar tentang isu-isu yang terjadi di luar perbatasannya. Namun, dengan mengambil sikap tegas terhadap penghinaan agama, Kim Jong-un mungkin ingin menunjukkan citra yang berbeda kepada dunia. Apalagi, dengan adanya hubungan diplomatik yang sedang berkembang antara Korea Utara dan beberapa negara Muslim, sikap ini bisa menjadi bagian dari upaya untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan negara-negara tersebut.
Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa pernyataan Kim Jong-un ini bisa jadi merupakan refleksi dari kebijakan ketat yang diterapkan di Korea Utara terhadap ujaran kebencian dan provokasi yang dapat memicu ketidakstabilan. Meskipun Korea Utara bukan negara yang dikenal religius, pemerintahannya sangat tidak mentoleransi segala bentuk tindakan yang dapat menyebabkan konflik sosial. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa Kim Jong-un melihat tindakan pendeta ini sebagai sesuatu yang berpotensi memicu ketegangan global, sehingga merasa perlu untuk ikut bersuara dalam kasus ini. Terlepas dari apapun alasan di balik pernyataan Kim Jong-un, satu hal yang pasti adalah bahwa tindakan pendeta tersebut telah membawa dampak yang sangat luas. Tidak hanya menuai kecaman dari umat Islam, tetapi juga menarik perhatian para pemimpin dunia yang merasa bahwa penghinaan terhadap agama bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Peristiwa ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya menjaga toleransi dan menghormati perbedaan keyakinan, agar dunia tetap menjadi tempat yang damai bagi semua orang. Kasus ini juga menjadi bukti bahwa di era digital seperti sekarang, tidak ada satupun pernyataan yang bisa dianggap sebagai urusan pribadi semata. Dengan adanya media sosial, segala sesuatu bisa dengan cepat menyebar dan menimbulkan reaksi yang tidak terduga. Itulah sebabnya, penting bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak, terutama ketika menyangkut hal-hal yang sensitif seperti agama. Kini, banyak yang bertanya-tanya bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Apakah pendeta tersebut akan menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya? Apakah pernyataan Kim Jong-un ini akan membawa dampak lebih lanjut dalam hubungan internasional? Dan yang paling penting, apakah kasus ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih menghargai perbedaan dan menjaga keharmonisan antar umat beragama? Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang, Kim Jong-un adalah pemimpin yang dikenal memiliki sikap tegas dan tanpa kompromi dalam berbagai hal. Ia merupakan sosok yang tidak segan-segan mengambil tindakan keras terhadap siapa saja yang dianggap mengganggu stabilitas negaranya. Namun, dalam kasus penghinaan terhadap Islam ini, keputusannya memberikan reaksi keras terhadap tindakan pendeta tersebut menjadi sebuah kejutan besar bagi banyak pihak. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa Kim Jong-un yang biasanya jarang ikut campur dalam isu agama, tiba-tiba memberikan perhatian pada kasus ini? Beberapa spekulasi pun bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari strategi diplomasi Korea Utara untuk mendekatkan diri dengan negara-negara Muslim. Seperti yang kita tahu, hubungan Korea Utara dengan negara-negara Islam tidak selalu harmonis, dan langkah ini bisa jadi merupakan cara untuk membangun hubungan yang lebih baik. Di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa sikap Kim Jong-un dalam kasus ini bukan sekadar masalah diplomasi, tetapi juga mencerminkan kebijakan ketat Korea Utara dalam mengontrol ucapan dan tindakan warganya sendiri. Meskipun Korea Utara bukan negara yang dikenal religius, mereka memiliki aturan yang sangat ketat terhadap segala bentuk ujaran kebencian yang bisa memicu konflik sosial. Oleh karena itu, bisa jadi Kim Jong-un melihat tindakan pendeta ini sebagai sesuatu yang berpotensi menimbulkan ketegangan global, sehingga ia merasa perlu untuk mengeluarkan sikap tegas. Menurut laporan dari beberapa sumber, Kim Jong-un tidak tinggal diam saat mendengar tentang penghinaan terhadap Islam yang dilakukan oleh pendeta tersebut. Beberapa media asing menyebutkan bahwa ia mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam tindakan tersebut. Bahkan, ada kabar bahwa Korea Utara memberikan peringatan tegas kepada pihak-pihak yang suka menyebarkan kebencian berbasis agama. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari salah satu media yang berbasis di Korea Utara, Kim Jong-un disebut-sebut mengatakan bahwa penghinaan terhadap agama tidak dapat diterima, karena dapat memecah belah persatuan antar bangsa dan mengancam stabilitas global. Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak, terutama karena Korea Utara dikenal sebagai negara yang memiliki aturan ketat terhadap aktivitas keagamaan. Namun, dalam konteks ini, tampaknya Kim Jong-un melihat permasalahan bukan dari sisi agama semata, tetapi lebih pada dampak sosial dan politik yang bisa ditimbulkan oleh tindakan provokatif seperti ini. Selain mengeluarkan pernyataan kecaman, beberapa laporan juga menyebutkan bahwa Korea Utara mengambil langkah lebih jauh dalam menanggapi kasus ini. Ada rumor yang mengatakan bahwa pemerintah Korea Utara telah mengeluarkan larangan bagi individu atau kelompok yang menyebarkan ujaran kebencian berbasis agama untuk memasuki wilayah Korea Utara. Jika benar, ini merupakan langkah yang sangat tidak biasa, mengingat Korea Utara dikenal sebagai negara yang sangat selektif terhadap siapa saja yang diperbolehkan masuk ke negaranya. Tidak hanya itu,
Beberapa sumber juga menyebutkan bahwa pemerintah Korea Utara sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan diplomatik terhadap negara asal pendeta tersebut. Ini berarti bahwa kasus ini tidak hanya menjadi perdebatan di media sosial, tetapi juga bisa berdampak pada hubungan internasional antara Korea Utara dan negara lain. Namun, tentu saja, semua ini masih menjadi spekulasi dan belum ada pernyataan resmi yang secara gamblang menjelaskan tindakan apa yang benar-benar diambil oleh Korea Utara. Meskipun demikian, fakta bahwa Kim Jong-un memilih untuk bersuara dalam kasus ini sudah cukup mengejutkan banyak pihak dan menunjukkan bahwa masalah penghinaan terhadap agama benar-benar bisa menjadi isu global yang serius. Ketika kabar tentang tanggapan Kim Jong-un ini tersebar, banyak orang memberikan berbagai macam reaksi. Sebagian besar umat Muslim mengapresiasi sikap tegasnya dan menganggap bahwa tindakan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap Islam. Beberapa tokoh Muslim bahkan menganggap bahwa apa yang dilakukan Kim Jong-un bisa menjadi contoh bagi pemimpin dunia lainnya untuk lebih serius dalam menangani kasus-kasus penghinaan terhadap agama. Namun, di sisi lain, ada juga yang mempertanyakan motif di balik tindakan Kim Jong-un ini. Beberapa analis politik menduga bahwa ini hanyalah langkah strategis untuk memperkuat citra Korea Utara di mata dunia Islam. Mengingat bahwa Korea Utara sedang berusaha untuk memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan beberapa negara Muslim, ada kemungkinan bahwa pernyataan ini hanyalah bagian dari strategi politik yang lebih besar. Selain itu, beberapa pihak juga mengingatkan bahwa meskipun Kim Jong-un bersikap tegas terhadap kasus penghinaan agama ini, Korea Utara sendiri memiliki rekam jejak yang kurang baik dalam hal kebebasan beragama. Banyak laporan dari organisasi hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa pemerintah Korea Utara menerapkan kontrol ketat terhadap aktivitas keagamaan di dalam negeri, bahkan seringkali menindak warganya yang dianggap terlalu aktif dalam beribadah. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa sikap tegas Kim Jong-un terhadap penghinaan agama ini mungkin hanya berlaku untuk konteks internasional, tetapi tidak mencerminkan perubahan kebijakan dalam negeri Korea Utara itu sendiri. Terlepas dari berbagai spekulasi yang muncul, satu hal yang pasti adalah bahwa sikap Kim Jong-un dalam kasus ini telah menciptakan efek yang cukup besar. Kasus penghinaan terhadap Islam yang dilakukan oleh pendeta tersebut kini bukan hanya menjadi perhatian umat Muslim, tetapi juga menjadi isu yang melibatkan berbagai pemimpin dunia. Ini menunjukkan bahwa masalah penghinaan terhadap agama bukanlah hal yang bisa dianggap sepele, karena dapat memiliki dampak politik dan diplomatik yang cukup luas. Kini, banyak yang bertanya-tanya bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Apakah pendeta tersebut akan menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya? Apakah pernyataan Kim Jong-un ini akan membawa dampak lebih lanjut dalam hubungan internasional? Dan yang paling penting, apakah kasus ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih menghargai perbedaan dan menjaga keharmonisan antar umat beragama? Pernyataan tegas Kim Jong-un terhadap penghinaan yang dilakukan oleh seorang pendeta terhadap Islam bukan hanya mengejutkan dunia, tetapi juga menciptakan gelombang reaksi yang sangat luas. Berbagai negara, organisasi keagamaan, tokoh politik, dan masyarakat internasional ikut memberikan tanggapan terhadap langkah yang diambil oleh pemimpin Korea Utara ini. Dalam sejarahnya, Korea Utara bukanlah negara yang dikenal aktif dalam membahas isu-isu agama di tingkat global, sehingga sikap tegas Kim Jong-un kali ini menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi. Bagi sebagian orang, tindakan Kim Jong-un ini dianggap sebagai sesuatu yang positif. Mereka melihat bahwa sikap tegasnya dalam menentang penghinaan terhadap Islam adalah langkah yang bisa menginspirasi pemimpin lain di dunia. Banyak kalangan Muslim yang mengapresiasi pernyataan Kim Jong-un, menganggapnya sebagai bukti bahwa Islam adalah agama yang harus dihormati oleh semua pihak. Beberapa tokoh Muslim di berbagai negara bahkan menyatakan dukungan terhadap pemimpin Korea Utara ini, meskipun hubungan antara Korea Utara dan dunia Islam selama ini tidak terlalu dekat. Namun, di sisi lain, ada juga yang mempertanyakan motif di balik sikap Kim Jong-un. Banyak analis politik yang meyakini bahwa langkah ini bukan hanya sekadar bentuk kepedulian terhadap Islam, tetapi juga bagian dari strategi diplomatik Korea Utara untuk mendekatkan diri dengan negara-negara Muslim. Mengingat bahwa Korea Utara selama ini dikenal sebagai negara yang cukup terisolasi di dunia internasional, mendapatkan dukungan dari negara-negara Islam bisa menjadi keuntungan besar bagi mereka. Langkah ini bisa membantu Korea Utara dalam memperbaiki hubungan perdagangan, memperkuat aliansi politik, atau bahkan mendapatkan dukungan di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Tidak hanya di dunia Muslim, sikap Kim Jong-un ini juga menarik perhatian pemimpin negara-negara besar lainnya.
Beberapa negara barat, terutama yang memiliki kebijakan ketat terkait kebebasan berbicara, merasa bahwa pernyataan Kim Jong-un ini bisa menjadi ancaman bagi kebebasan berekspresi. Mereka menganggap bahwa meskipun penghinaan terhadap agama adalah hal yang tidak dapat dibenarkan, kebebasan berbicara tetap harus dijaga. Oleh karena itu, beberapa politisi dari negara-negara barat menilai bahwa pernyataan Kim Jong-un bisa digunakan sebagai alat politik untuk membatasi kebebasan berbicara lebih lanjut. Di sisi lain, organisasi hak asasi manusia juga turut menyoroti tindakan Kim Jong-un ini. Mereka mengingatkan bahwa Korea Utara memiliki sejarah panjang dalam membatasi kebebasan beragama di dalam negerinya sendiri. Banyak laporan yang menyebutkan bahwa praktik keagamaan di Korea Utara sangat dikontrol oleh pemerintah, dan mereka yang dianggap terlalu aktif dalam kegiatan keagamaan bisa menghadapi konsekuensi berat. Oleh karena itu, beberapa pihak berpendapat bahwa sikap tegas Kim Jong-un terhadap penghinaan agama di tingkat internasional ini bertentangan dengan kebijakan dalam negerinya sendiri. Media sosial menjadi salah satu platform utama di mana reaksi terhadap tindakan Kim Jong-un ini berkembang dengan sangat cepat. Di berbagai platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok, topik ini menjadi perbincangan yang viral. Banyak pengguna media sosial yang membagikan ulang pernyataan Kim Jong-un, ada yang mendukung, ada pula yang mempertanyakan maksud sebenarnya di balik pernyataan tersebut. Di kalangan umat Muslim, terutama di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Timur Tengah, banyak netizen yang menyatakan rasa terkejut mereka bahwa pemimpin Korea Utara mengambil sikap yang mendukung Islam dalam kasus ini. Beberapa unggahan di media sosial berisi apresiasi terhadap tindakan Kim Jong-un, dengan banyak orang yang berkomentar bahwa mereka tidak menyangka Korea Utara akan memberikan perhatian terhadap kasus penghinaan agama seperti ini. Namun, tidak sedikit juga yang skeptis dan menganggap bahwa pernyataan Kim Jong-un ini hanyalah bagian dari propaganda politik. Beberapa netizen bahkan membuat meme dan lelucon tentang bagaimana Korea Utara yang biasanya dikenal tertutup dan tidak banyak terlibat dalam isu agama, tiba-tiba memberikan pernyataan yang cukup vokal dalam kasus ini. Di sisi lain, kelompok yang membela kebebasan berbicara juga ikut bersuara. Mereka menyatakan bahwa meskipun penghinaan terhadap agama tidak bisa dibenarkan, kebebasan berbicara tetap menjadi hak yang harus dilindungi. Beberapa aktivis menilai bahwa pernyataan Kim Jong-un ini bisa menjadi dalih bagi negara-negara otoriter lainnya untuk semakin membatasi kebebasan berbicara dengan alasan menjaga ketertiban dan menghormati agama. Langkah yang diambil oleh Kim Jong-un ini juga memicu pertanyaan tentang bagaimana dampaknya bagi Korea Utara sendiri. Apakah tindakan ini akan memperbaiki citra Korea Utara di mata dunia Muslim? Ataukah justru akan membuat negara-negara lain semakin waspada terhadap motif politik di balik pernyataan ini? Beberapa analis politik berpendapat bahwa langkah ini bisa memberikan keuntungan bagi Korea Utara dalam upaya mereka untuk memperluas hubungan diplomatik dengan negara-negara Muslim. Selama ini, Korea Utara memiliki hubungan yang cukup baik dengan beberapa negara Muslim seperti Iran dan Suriah, terutama dalam bidang perdagangan dan pertahanan. Dengan mengambil sikap yang pro terhadap Islam dalam kasus ini, Korea Utara mungkin berharap bisa mendapatkan lebih banyak dukungan dari negara-negara Islam lainnya, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan sanksi ekonomi dan politik internasional. Namun, ada juga kemungkinan bahwa langkah ini akan menimbulkan reaksi negatif dari negara-negara yang selama ini mendukung kebebasan berbicara. Korea Utara sudah dikenal sebagai negara yang memiliki kontrol ketat terhadap warganya, dan dengan adanya pernyataan ini, mereka bisa semakin mendapatkan kritik dari negara-negara barat yang menilai bahwa ini adalah bentuk lain dari upaya pembatasan kebebasan berbicara di tingkat global. Dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa penghinaan terhadap agama bukan hanya menjadi masalah bagi umat Muslim, tetapi juga bisa berdampak luas hingga ke ranah politik dan hubungan internasional. Tindakan seorang pendeta yang menghina Islam bukan hanya memicu kemarahan umat Muslim, tetapi juga mempengaruhi sikap pemimpin dunia, termasuk Kim Jong-un yang mengejutkan banyak pihak dengan sikap tegasnya. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa di era digital seperti sekarang, tidak ada pernyataan yang bisa dianggap sebagai urusan pribadi semata. Dengan adanya media sosial, segala sesuatu bisa dengan cepat menyebar dan menimbulkan reaksi yang tidak terduga. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam berbicara dan bertindak, terutama ketika menyangkut hal-hal yang sensitif seperti agama. Kini, banyak yang bertanya-tanya bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Apakah pendeta tersebut akan menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya?
Apakah pernyataan Kim Jong-un ini akan membawa dampak lebih lanjut dalam hubungan internasional? Dan yang paling penting, apakah kasus ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih menghargai perbedaan dan menjaga keharmonisan antar umat beragama? Itulah kisah yang sedang viral dan jadi perbincangan banyak orang. Bagaimana pendapat kalian? Apakah tindakan Kim Jong-un ini patut diapresiasi? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang tahu tentang kejadian ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.